Bocil-bocil ini pingin banget ada pesawat datang ke arah mereka. Akhirnya mereka malah buat bandara sendiri. Jadi bocil-bocil ini sering banget ngeliat pesawat, tapi mereka bingung. Kok kenapa ya pesawat itu nggak pernah mau ke daerah kita? Akhirnya bocil-bocil ini sama teman-temannya mikir kalau mereka harus buat bandara yang bagus supaya pesawat itu mau mendarat di situ. Berkali-kali pesawat itu malah melewati mereka yang akhirnya membuat mereka putus asa. Tapi pada suatu hari mereka ngeliat nih ada pesawat yang datang ke arah mereka. Di sini mereka benar-benar udah seneng banget. Bahkan si bocil langsung kasih hormat ke pilotnya. Ternyata pesawatnya memang mendarat di bandara aslinya mereka. Di sini bocilnya seneng banget, akhirnya daerah mereka kedatangan pesawat juga. Ternyata semua itu terjadi karena pilot tersebut melihat bocil itu dari atas. Dan bahkan pilotnya juga mengucapkan terima kasih kepada bocil tersebut. Tante-tante ini akan datengin siapapun cewek yang jomblo. Jadi cewek ini baru aja pindah ke apartemen dan dia itu jomblo. Tiba-tiba ada tante-tante datengin ke arah dia dan bilang, kalau kamu butuh apa-apa panggil tante aja ya, tante tinggal di atas. Tapi si cewek ini sering banget ngedengar ada suara gedebruk-gedebruk itu di atas. Pas dia nanya tantenya bilang dia nggak mendengar apa-apa kok. Sampai akhirnya si cewek itu curiga banget sama tante ini, apalagi dia suka mimpiin tante ini. Namun udah beberapa minggu kemudian dia nggak mendengar kabar dari tante ini. Terus tiba-tiba ada polisi bilang kalau tante ini udah meninggal setengah tahun yang lalu di atas kamarnya dia. Tapi nggak ada yang bisa nemuin badannya sama sekali. Di situ ceweknya bener-bener kaget banget karena selama ini dia ketemu berarti hantu dari tantenya. Bahkan pas dia ke rumah tantenya itu masih ada. Ternyata untuk cewek jomblo hantu itu akan lebih suka nempel. Kakek ini sendirian di rumah dan tangannya kejebak dan kekunci di dalam keran cucian. Awalnya dia itu sendiri ditinggal sama anak-anaknya yang lagi pergi. Pas dia mau minum untuk minum obat, tiba-tiba airnya itu mati. Dia coba masukin tangan dia ke dalam, tiba-tiba nggak bisa keluar sama sekali. Di situ dia kejebak dan dia panik banget. Bahkan sampai malam, apapun yang dia lakuin nggak bisa ngeluarin tangannya dari situ. Bahkan obatnya jatuh dan dia nggak bisa makan sama sekali. Dia cuma bisa makan barang-barang yang benar-benar bisa dia gapai doang. Bahkan ini terjadi sampai berhari-hari di mana anaknya nggak pulang-pulang. Di sini dia udah stres banget dan rasanya udah pingin mati aja. Bahkan untuk bertahan hidup dia makanin makanan anjing yang ada di situ. Sampai udah hampir 1 minggu dia itu berusaha, tapi tetap nggak bisa. Nah di sini anaknya mulai panik karena nelponin ayahnya nggak pernah angkat. Tapi ayahnya udah memutuskan sesuatu kalau dia akan memotong jarinya aja karena dia udah nggak kuat lagi. Dan ketika anaknya sampai rumah, anaknya kaget banget ayahnya udah pingsan dengan jari yang baru aja dia potong. Cowok ini lagi main drone, tiba-tiba drone-nya itu merekam orang yang lagi menghabisi nyawa orang. Dia terus merekam, bahkan pertama penjahatnya udah gak peduli, tapi dia malah ngikutin penjahat tersebut. Itu ngebuat penjahatnya marah dan langsung ngikutin drone tersebut. Siapa ya yang merekam dia? Nah pas diikutin, penjahatnya udah sampai nih ke rumah cowok ini. Tapi pas masuk ke rumahnya ternyata gak ada apa-apa, cuman drone doang. Tapi ternyata di drone tersebut udah dipasang semua silet di situ. Dan drone tersebut langsung menghabisi cowok itu dengan silet-siletnya. Ternyata yang punya drone itu lebih jahat daripada penjahatnya. Semua tetangga curiga sama kakek ini, dipikir gila karena selalu angkat beban 20 kilo setiap hari. Terus kakek dipikir gila karena setiap angkat beban tersebut dia selalu melihat foto. Sampai tetangganya benar-benar udah curiga karena kakek itu badannya udah gak kuat sama sekali tapi dia masih memaksakan diri dia. Sampai tiba-tiba ini waktu yang udah kakek tunggu-tunggu, dimana dia bisa bertemu dengan cucunya. Ternyata dia itu angkat beban supaya dia bisa merasakan gendong cucunya. Bahkan dia udah melatih tangannya selama 1 tahun. Karena ternyata kakek udah sekarat, dia mau menghabiskan sisa waktunya yang sedikit sama cucunya. Mobil ini membawa uang 143 miliar rupiah, tapi sopirnya bilang gimana kalau kita bawa kabur aja duitnya. Jadi supirnya tuh ngajak-ngajak temennya, yang bikin temennya kaget banget. Bukannya mereka taruh duitnya di bank, dia itu malah kabur. Dan bahkan dia nanyain, kamu bawa paspor gak? Sekarang kita pergi aja. Apa yang kamu inginkan dengan duit 143 miliar itu? Nah cowok yang muda bilang dia mau bangun rumah untuk ibunya. Terus akhirnya mereka benar-benar kabur guys, tapi cowok yang muda itu benar-benar ketakutan. Tapi tiba-tiba sopirnya bilang, kita baru aja memenangkan lotre kemarin. Dan uangnya 143 miliar. Jadi uang yang ada di belakang itu bukan uang bank, tapi uang kamu. Jadi supirnya sebenarnya kasih kejutan untuk cowok ini. Dan di sini dia seneng banget karena dalam semalam dia menjadi orang super kaya.
Cewek ini akan menghabisi nyawa orang yang makannya berantakan dan bunyi terus. Jadi ceritanya cewek ini bener-bener gila kebersihan banget. Waktu itu dia punya pacarnya itu makannya nyiplak, terus langsung dia habisi aja. Ketika tetangganya melihat hal itu, tetangganya juga langsung dia habisi. Dia akhirnya langsung masukin mayat dari tetangganya dan pacarnya ke dalam koper dan dia kubur. Pas dia lagi ngubur gini, tiba-tiba ada 2 orang melihat. Akhirnya dia harus ngubur 4 orang lagi. 2 tahun kemudian dia punya keluarga yang bahagia banget. Tapi tiba-tiba keluarganya itu mainin makanan dan juga nyiplak-nyiplak ketawa sambil makan. Di situ dia udah nahan emosi dia, tapi ternyata nggak berhasil. Akhirnya dia menghabisi keluarganya dan membawa 3 koper itu untuk dikuburin bareng 4 koper lainnya. Karena bocil ini niup balon di sirkus membuat banyak manusia jadi meninggal. Jadi pertama ada bocil niup-niup balon di sirkus, terus balonnya jadi kena deh ke cewek ini yang lagi akrobat. Cewek ini langsung meninggal dan pacarnya nangis dan gak ngeliatin monyetnya itu lagi ngapain. Akhirnya monyetnya ngelakuin hal yang benar-benar bodoh banget, ngelepasin gas dan membuat mereka terpental. Karena mereka terpental, mereka menghancurkan kandang harimau. Akhirnya harimaunya itu langsung menghabisi banyak orang dan membuat kekacauan di sana. Jadi cuman karena 1 balon itu aja, semua manusia banyak banget yang meninggal. Apapun barang yang cowok ini masukin ke kardus, barang itu bakal menghilang sampai akhirnya dia nekat masukin dirinya sendiri. Pas dia udah masukin dirinya sendiri, dia nggak merasa ada yang aneh. Dia nggak merasa diri dia itu juga hilang. Tapi saat dia muncul lagi, dia ngelihat ada diri dia yang lain lagi beres-beres. Nah di situ dia kaget banget dong, kok bisa kayak gini? Dia masuk lagi, ternyata dia udah ada di waktu yang lain. Terus dia langsung dibuat pingsan sama dirinya yang satu itu. Ternyata ini semua terjadi terus-menerus, dimana setiap dia masuk kotak, dia akan memasuki masa depan dan bertemu sama dirinya di masa depan. Tapi dirinya di masa depan akan selalu mencoba untuk menghabisi dirinya sendiri yang mencoba untuk melakukan perjalanan waktu kayak gini. Supir bus cewek ini baru aja dikeroyok sama orang, tapi penumpang busnya pura-pura jadi zombie semua. Jadi supir bus ini adalah supir bus wanita. Tiba-tiba dia itu baik banget nih. Ada orang sendirian di tengah jalan, terus supir busnya akhirnya berhenti membantu orang tersebut. Takutnya orang tersebut ada masalah kan? Tapi pas orang tersebut masuk, ternyata dia adalah penjahat. Dia pingin merampok semua orang yang ada di bus ini. Orang-orang itu juga ketakutan. Akhirnya mereka diem aja pura-pura kayak bener-bener jadi zombie. Dan ketika penjahat itu ngelihat supir busnya cewek, dia langsung pengen banget untuk menghabisi cewek ini, terus dikeroyok lah. Nah semua penumpang bus itu pura-pura nggak lihat semua dan jadi zombie. Akhirnya cuma 1 yang bantuin dia. Di situ supir busnya kecewa banget sama semua penumpangnya. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, supir busnya malah mengusir orang yang bantuin dia dan tetap melanjutkan perjalanannya. Tapi tiba-tiba cowok ini melihat busnya itu kecelakaan dan semua penumpang bahkan supirnya itu meninggal. Ternyata di sini dia baru sadar kenapa supir busnya nggak kasih dia untuk melanjutkan perjalanan. Ternyata dia ingin balas dendam sama semua orang yang ada di bus ini dan mati bersama mereka. Karena pas ulang tahun gak ada yang datang, cewek ini bikin lampu jadi tamu undangannya dia. Awalnya dia sedih banget karena dia kesepian, tapi sekarang nggak lagi. Dia pura-pura kasih makan kue ke lampu tersebut, tapi dia kaget banget. Kok kuenya tiba-tiba berkurang dan habis. Pas dia cek muka dari lampunya itu penuh dengan remah-remahan kue. Di situ dia mulai takut banget, dia langsung ambil kertas yang menjadi wajah dari lampunya dan dia buang. Tapi pas malam dia merasa ada yang mainin lampu. Ternyata lampu tidur dia juga jadi punya muka. Jadi lampu-lampu itu seneng banget dianggap hidup sama cewek ini, malah itu malah memancing mereka untuk hidup beneran. Cewek cantik ini segera ke dokter karena dia itu mempunyai 5 kepribadian yang berusaha untuk menguasai dirinya. Kadang-kadang dia jadi cewek yang lucu, kadang-kadang jadi cowok yang berotot, kadang-kadang jadi emak-emak dan tukang bangunan juga. Akhirnya dokter ini bilang kalau kamu harus mengetahui diri kamu sendiri dan kamu harus mengusir semua kepribadian kamu itu. Akhirnya si cewek ini terpengaruh sama dokter ini dan berhasil. Tapi ternyata dokter ini bukan dokter beneran. Dokter ini adalah salah satu kepribadian lain yang mau masuk ke cewek ini. Dia mengusir semua 5 kepribadian cewek tadi supaya dia satu-satunya orang yang bisa menguasai cewek ini.